Ibadat Jalan Salib. Jalan Salib dari Santa Faustina. Meditasi dan doa berdasarkan Injil dan Diary Santa Faustina. Refleksi penderitaan Yesus melalui mata dan hati Santa Faustina. Saudara-saudara terkasih, pada saat ini mari kita bersama-sama merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenang kembali sengsara Tuhan Yesus, khususnya melalui mata dan hati Santa Faustina, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita semua manusia berdosa. Selain itu, kita berharap juga supaya dapat makin sadar akan segala dosa yang kita lakukan, sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib, seperti yang Yesus katakan pada Santa Faustina. Diary 1572. Aku mengingatkan engkau, putriku, setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku, sambil menyembah dan memuliakannya. Mohonlah bantuannya yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang, sebab pada saat ini kerahimanku terbuka lebar bagi setiap jiwa. Pada jam ini, engkau dapat memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang lain yang engkau doakan. Inilah saat rahmat bagi seluruh dunia, saat kerahiman yang mengalahkan keadilan. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Mari Bapak Ibu kita mulai dengan doa pembukaan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada saat ini kami Kau kumpulkan untuk bersama-sama melakukan jalan salib. Berkati kami agar dapat melakukannya dengan setia. Kami ingin meneladan Engkau, ya Yesus, untuk berani memikul salib kami masing-masing setiap harinya. Limpahkan rahmat-Mu agar kami semakin mengerti akan misteri-misteri-Mu dalam hidup spiritual kami. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, yang selalu setia pada Putra-Mu Yesus Kristus, pimpin kami untuk mengikuti jalan sengsara Putra-Mu, dan juga limpahkan rahmat-rahmat yang kami butuhkan dalam memikul salib kami sehari-hari. Santa Faustina, doakan kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu,
Engkau telah menebus dunia. Matius 26 ayat 59-60. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Jangan heran kalau engkau kadang-kadang dituduh secara tidak adil. Aku sendiri yang pertama meminum piala penderitaan yang tidak semestinya ini, karena cintaku kepadamu. Ketika dihadapkan kepada Herodes, aku menyiapkan suatu rahmat bagimu, yakni supaya engkau mampu bangkit mengatasi cemoohan manusia dan dengan setia mengikuti langkah-langkah kakiku. Kita terlalu peka terhadap kata-kata dan ingin cepat-cepat menanggapinya, tanpa mempertimbangkan sedikit pun apakah yang akan kita katakan itu adalah kehendak Allah. Jiwa yang hening itu kuat. Tidak ada hambatan yang akan merugikannya, asalkan ia tetap bertahan dalam keheningan. Jiwa yang hening mampu menyatukan diri secara paling mesra dengan Allah. Marilah berdoa. Yesus yang penuh belas kasih, tolong aku untuk mengetahui bagaimana menerima setiap penghakiman manusia, dan jangan biarkan aku memberikan penghakiman terhadap mereka. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Bacaan dari Yohanes 19 ayat 1-6. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jangan takut akan penderitaan. Aku menyertaimu. Semakin engkau mencintai penderitaan, akan semakin murni cintamu kepadaku. Yesus, aku bersyukur kepadamu atas salib-salib harian yang kecil, atas rintangan terhadap usahaku, atas kerasnya kehidupan bersama, atas salah tafsir terhadap maksud-maksudku, atas penghinaan dari pihak orang-orang lain, atas perlakuan kasar, atas kecurigaan yang tak beralasan, atas buruknya kesehatan, dan hilangnya kekuatan, atas penyangkalan diri,
atas mati terhadap diri sendiri, atas kurangnya pemahaman dalam segala sesuatu, atas kacau balaunya semua rencanaku. Marilah berdoa. Yesus yang penuh belas kasih, ajar aku untuk menghargai kerja keras dalam hidup sehari-hari. Atas penyakit dan setiap penderitaan, serta dengan cinta untuk memikul salib harianku. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Bacaan dari Yesaya 53 ayat 6 dan 12. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Pelanggaran-pelanggaran tidak sengaja yang dilakukan oleh jiwa-jiwa tidak menghalangi cintaku terhadap mereka, juga tidak menghalangi aku untuk menyatukan diri dengan mereka. Tetapi pelanggaran yang disengaja, juga yang paling kecil, menghancurkan rahmat, dan aku tidak dapat melimpahkan karunia-karuniaku ke atas jiwa-jiwa seperti itu. Yesusku, meskipun rahmat-Mu begitu banyak, aku menyadari dan merasakan semua kepapaanku. Oh Yesusku, betapa aku condong kepada kejahatan, dan ini memaksa aku untuk terus-menerus waspada, tetapi aku tidak putus asa. Aku percaya akan rahmat Allah yang berlimpah-limpah di tengah kepapaan yang paling memprihatinkan. Marilah berdoa. Yesus yang penuh belas kasih, lindungi aku dari setiap permasalahan, bahkan jauhkan aku dari pelanggaran sekecil apapun. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus bertemu dengan Bunda Maria. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Lukas 2 ayat 34-35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau untuk membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Memang semua karya-karya yang muncul karena kehendakku, menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Camkanlah, adakah sesuatu dari karya-karya itu yang gagal karena kesulitan-kesulitan yang lebih besar daripada karya itu? Secara langsung, karya itu adalah karyaku, karya penebusan. Hendaknya engkau tidak terlalu mencemaskan hambatan-hambatan. Aku melihat sang perawan kudus elok tidak terperikan, ia turun dari altar ke tempat aku berlutut, merangkul aku erat-erat dan berkata kepadaku, "Aku adalah bunda bagi kamu semua. Berkat kerahiman Allah yang tak terselami, yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang setia melaksanakan kehendak Allah. Jangan takut. Jangan takut akan halangan-halangan yang kelihatan, tetapi tetapkanlah pandanganmu pada sengsara putraku, dan dengan cara ini engkau akan menang." Marilah berdoa. Maria, Bunda yang berbelas kasih, mohon selalu berada di dekatku, terutama dalam penderitaan seperti saat engkau berada di jalan salib Yesus Putramu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Bahwa siang dan malam tatapan mataku tertuju kepadanya, dan aku mengizinkan semua penderitaan ini untuk meningkatkan pahalanya. Bukan buah-buah yang baik yang kuberi ganjaran, tetapi kesabaran dan ketabahan untuk menderita demi aku. Yesus, engkau tidak memberi aku ganjaran karena mengamalkan karya yang berhasil, tetapi karena sudah menunjukkan kehendak yang baik dan kerja yang keras. Oleh karena itu, aku sungguh merasakan damai. Juga kalau usaha-usaha dan kerja kerasku digagalkan atau tidak pernah diwujudkan. Asalkan aku sudah melaksanakan segala sesuatu yang ada dalam kekuasaanku, sisanya bukanlah urusanku. Marilah berdoa. Yesus Tuhanku, semoga pikiran-pikiran, kata-kata, dan perbuatan-perbuatanku aku lakukan atas dasar cintaku kepadamu. Tuhan, pimpin aku supaya niat-niatku makin murni. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab
dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ketahuilah, apapun yang baik yang engkau lakukan terhadap salah satu jiwa, aku terima seolah-olah sudah engkau lakukan terhadap aku. Aku sedang mempelajari dari Yesus, dari Dia yang adalah Sang Kebaikan sendiri. Bagaimana menjadi orang baik, sehingga aku dapat disebut putri Bapa Surgawi. Cinta yang besar dapat merubah hal-hal kecil menjadi hal-hal besar. Dan karya cintalah yang memberikan makna kepada kegiatan-kegiatan kita. Marilah berdoa. Ya Yesus Tuhanku, semoga mataku, bibirku, dan hatiku selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Ubahlah aku untuk menjadi belas kasihan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Bacaan dari Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Engkau mengalami kegagalan karena engkau terlalu banyak mengandalkan dirimu sendiri dan terlalu sedikit mengandalkan aku. Tetapi janganlah terlalu bersedih karenanya. Engkau berhadapan dengan Allah yang Maha Rahim. Ketahuilah bahwa dari dirimu sendiri engkau tidak dapat melakukan suatu pun tanpa bantuan khusus dariku. Engkau bahkan tidak akan mampu menerima rahmatku. Engkau tahu siapa dirimu. Yesus, jangan meninggalkan aku sendirian di tengah penderitaan. Engkau tahu, Tuhan, betapa lemahnya aku ini. Aku adalah suatu jurang yang penuh kejahatan. Aku ini sungguh suatu kehampaan. Karena itu, tidaklah aneh kalau engkau meninggalkan aku sendirian dan aku jatuh. Ya Yesus, buatlah aku selalu dekat denganmu, seperti seorang ibu di samping anaknya yang tidak berdaya. Bahkan lebih dari itu. Marilah berdoa. Yesus, semoga rahmat-Mu membantuku. Semoga aku tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama. Dan apabila aku jatuh dalam dosa, bantulah aku bangkit dan muliakan belas kasih-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa.
Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Lukas 23 ayat 27 dan 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Oh, betapa menyenangkan hatiku, iman mereka yang begitu teguh. Katakan pada semuanya bahwa aku menuntut agar mereka hidup dalam semangat iman. Aku mohon pada Tuhan agar Ia sudi menguatkan imanku, supaya dalam hidupku sehari-hari tidak dituntun oleh perasaan manusia, tetapi oleh Roh. Betapa segala sesuatu menyeret manusia ke bumi. Tapi iman yang hidup merawat jiwa tetap di wilayah yang luhur dan menempatkan cinta diri pada tempat yang paling rendah. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Penyayang, aku berterima kasih atas baptisan suci dan anugerah iman yang terus-menerus. Aku mohon agar imanku makin meningkat. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Yesaya 53 ayat 7 sampai 10. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang yang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ketahuilah bahwa hambatan terbesar untuk kesucian adalah rasa kecil hati dan kecemasan yang berlebihan. Kedua hal ini melumpuhkan kemampuanmu untuk mengamalkan keutamaan. Janganlah berkecil hati, janganlah berputus asa untuk memohon pengampunan. Karena
Aku selalu siap mengampuni engkau. Sesering engkau meminta pengampunan, sesering itulah engkau memuliakan kerahimanku. Yesusku, meskipun rahmat-Mu begitu banyak, aku menyadari dan merasakan semua kepapaanku. Aku memulai hariku dengan pertempuran dan mengakhirinya juga dengan pertempuran. Begitu aku mengatasi satu tantangan, tantangan yang lain muncul menggantikan tempatnya. Tetapi aku tidak takut sebab aku tahu inilah saat pertempuran, bukan saat damai. Marilah berdoa. Tuhan yang penuh belas kasih, aku menyerahkan apa saja yang menjadi milikku, yaitu dosa dan kelemahan manusiaku. Aku mohon, semoga kesengsaraanku tenggelam dalam belas kasih-Mu yang tidak terbatas. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena duka dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Yohanes 19 ayat 23 dan 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Tiba-tiba Yesus berdiri di depanku dengan jubah terbuka. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Matanya mengucurkan air mata dan darah. Wajahnya kotor dan penuh dengan ludah. Mempelai perempuan harus menyerupai mempelai laki-laki. Aku sungguh-sungguh memahami kata-kata ini. Aku harus menyerupai Yesus dalam penderitaan dan kehinaan. Marilah berdoa. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikan hatiku seperti hati-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan. Kau tinggikan harkat-Mu. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Matius 27 ayat 39 sampai 43. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau
yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Hai muridku, cintailah dengan sepenuh hati orang-orang yang menyebabkan engkau menderita. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci engkau. Oh Yesusku, Engkau tahu usaha apa yang dibutuhkan untuk hidup secara tulus dan tidak terpengaruh oleh mereka yang secara naluriah kami hindari, atau oleh mereka yang sengaja atau tidak telah membuat kami menderita secara manusiawi. Ini mustahil. Pada saat-saat seperti itu, lebih dari saat-saat lainnya, aku berusaha menemukan Tuhan Yesus dalam diri orang seperti itu. Dan bagi Yesus yang sama ini, aku melakukan segala sesuatu untuk orang-orang seperti itu. Marilah berdoa. Oh Yesus yang berbelas kasih, kuasai hatiku dan bantu aku untuk melaksanakan kehendak-Mu secara setia. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Yohanes 19 ayat 33 sampai 40. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Semua ini untuk keselamatan jiwa-jiwa.
Perhatikan baik-baik. Apa yang engkau lakukan demi keselamatan mereka? Kemudian aku melihat Tuhan Yesus terpaku di salib. Tidak lama setelah ia bergantung di sana, aku melihat suatu himpunan besar jiwa-jiwa yang disalibkan seperti dia. Kemudian aku melihat himpunan kedua dan akhirnya himpunan ketiga. Jiwa-jiwa dalam himpunan kedua tidak dipaku pada salib mereka, tapi mereka memegang salib mereka masing-masing dengan tangan mereka. Jiwa dalam himpunan yang ketiga tidak disalibkan pada salib mereka dan tidak memegang erat salib masing-masing dengan tangan mereka, tetapi menyeret salib mereka di belakang mereka dan mereka merasa tidak senang. Apakah engkau melihat jiwa ini? Mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku juga akan mulia seperti aku. Dan mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, tapi kurang disakiti dan kurang dihina, juga akan menyandang kemuliaan, tapi sedikit lebih rendah daripada kemuliaan Allah. Marilah berdoa. Yesus, Juru Selamatku, sembunyikanlah aku dalam lubuk hatimu yang diperkuat oleh rahmat-Mu, sehingga aku dapat menyerupai diri-Mu dalam cinta terhadap sesama. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Lukas 23 ayat 47 sampai 49. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan teguh percaya akan kebaikanku dan sepenuhnya mengandalkan aku. Aku menumpahkan kepercayaanku padanya dan memberikan kepadanya semua yang ia minta. Aku bergegas menghampiri kerahiman-Mu, ya Allah yang Maha Murah, satu-satunya yang sungguh baik. Meskipun kepapaanku luar biasa dan pelanggaranku sungguh banyak, aku tetap berharap akan kerahiman-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Rahim. Sejak dahulu kala, tidak pernah terdengar dan tidak pernah diingat oleh langit atau bumi bahwa suatu jiwa yang mengharapkan kerahiman-Mu dikecewakan. Ya Allah yang Maha Murah, hanya Engkau yang dapat membenarkan aku, dan Engkau tidak pernah akan menolak aku ketika aku dengan hati yang remuk redam menghampiri hati-Mu yang Maha Rahim. Di sana tak seorang pun pernah ditolak, juga kalau ia itu pendosa yang paling besar. Marilah berdoa. Tuhan yang penuh kasih, setiap hari tingkatkan imanku pada belas kasih-Mu yang selalu ada dimanapun aku dapat mempraktekkan dan men-sharingkan kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Amin.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Kristus telah menang. Perhentian ke-14. Jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Bacaan diambil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Anakku, engkau belum sampai di tanah airmu. Maka dengan dikuatkan oleh rahmatku, berjalanlah dan bertempurlah demi kerajaanku dalam jiwa-jiwa manusia. Bertempurlah dengan gigi seperti yang dilakukan oleh seorang anak raja. Dan ingatlah bahwa hari-hari pembuanganmu akan segera berakhir. Dan bersama itu akan tiba kesempatan untuk menikmati pahala surga. Aku mengharapkan darimu sejumlah besar jiwa yang memuliakan kerahimanku sepanjang masa. Setiap jiwa yang telah Engkau percayakan kepadaku, ya Yesus, akan kubantu dengan doa dan pengorbanan, sehingga rahmat-Mu dapat bekerja di dalam mereka. Oh Yesusku, pengasih jiwa yang agung, aku bersyukur kepadamu atas kepercayaan yang luar biasa, karena Engkau telah berkenan menempatkan jiwa-jiwa itu di dalam perlindungan kami. Marilah berdoa. Tuhan yang pengasih, jaminlah agar jiwa-jiwa yang telah Kau percayakan kepadaku tidak akan hilang. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Doa penutup. Ya Yesus, satu-satunya harapan kami bersyukur karena Engkau membaharui semangat kami dengan membiarkan kami mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan meneladan semangat-Mu, kami lebih berani untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.